Oke, sistem aktif. Selamat datang di sesi eksplorasi EduVenture Journey Kreasi Startup. Siapin diri kamu ya, karena hari ini kita bakal masuk ke sebuah misi dunia nyata yang taruhannya lumayan tinggi nih. Karena gini, bikin startup itu bukan sekedar nongkrong ngoding di dalam kamar asrama atau di sudut kampus yang nyaman ya. Ini adalah arena yang sesungguhnya. Quest kita hari ini, Customer Discovery. Tujuan utamanya cuma satu, kamu harus berani keluar dari zona nyaman, turun langsung ke jalanan, dan belajar dari pengguna yang nyata. Kamu pernah dengar mitos ini nggak? Katanya seorang founder yang jenius tuh bangun pagi, tiba-tiba dapat pencerahan super brilian, dan ajaibnya langsung tahu persis apa yang dimau sama pasar. Nah, tolong hancurin mitos itu sekarang juga. Kayak yang dibilang sama pakar startup Steve Blank nih, di hari pertama, startup kamu itu pada dasarnya cuma inisiatif berbasis keyakinan yang ya murni dibangun di atas tebakan. Kecuali kamu emang udah punya pengalaman di industri itu puluhan tahun, ya, pokoknya semua ide liar di kepala kamu sekarang ini statusnya masih asumsi, belum jadi fakta. Makanya kita masuk dulu nih ke level 1, ilusi hari pertama startup. Coba deh rasain bedanya. Di dalam ruang coworking space yang AC-nya dingin, semuanya emang kerasa aman banget kan? Tapi, disitulah letak jebakan terbesarnya. Di dalam gedung, yang ada itu cuma ego, halusinasi, dan tebakan tanpa bukti. Banyak banget founder yang rela bakar uang berbulan-bulan buat bikin produk, tanpa pernah sekalipun ngobrol sama pelanggan mereka. Padahal, fakta, data real, dan reaksi yang benar-benar otentik, itu nggak bakal kamu temuin di balik layar laptop. Semuanya ada di luar sana, di tengah hiruk-pikuk kota dan masyarakat. Oke, lanjut ke level 2. Fakta ada di luar. Bayangin model bisnis kamu tuh kayak cetak biru hologram 3 lapis ini ya. Lapis yang paling bawah itu visi awal kamu. Nah, ini yang tadi kita sebut tebakan mentah. Terus, naik ke lapis kedua, itu adalah hipotesis-hipotesis yang kamu kembangin dari tebakan tadi. Dan lapis ketiga yang paling krusial dan bakal ngasih kamu experience point alias XP sesungguhnya adalah pengujian. Pekerjaan sejati kamu sebagai seorang founder tuh ya ini, mengubah tebakan-tebakan di lapis bawah tadi menjadi fakta yang tervalidasi di lapis paling atas. Sekarang kita siap masuk ke fase eksekusi di level 3, fase penemuan pelanggan. Jalur di depan kamu ini anggap aja sebagai pelacak misi atau mission tracker. Semuanya dimulai dari merancang eksperimen. Entah kamu nanti mutusin buat turun langsung nemuin pelaku UMKM di jalan, atau ngetes purwarupa kamu lewat jalur digital, tujuan utamanya tetap sama kok. Kamu harus ngelakuin kontak langsung buat bener-bener dapat pemahaman masalah yang absolut. Gimana sih langkah taktis buat naik levelnya? Simple. Pertama, rancang eksperimen yang gampang diukur, lulus atau gagal. Kedua, lakukan kontak langsung. Serius deh, jangan cuma sembunyi di balik form kuesioner online ya. Ketiga, pahami rasa sakit atau masalah mereka secara mendalam. Dan keempat, baru deh kamu uji minimum viable product atau MVP kamu. Percaya sama aku, catatan-catatan kecil, keluhan pengguna yang kamu dengar, itu semua adalah artefak super berharga yang wajib kamu kumpulin buat portofolio startup kamu nanti. Nah, ini bagian favorit aku. Level 4, lihat pupil mata mereka. Validasi yang sesungguhnya. Coba bayangin, pas kamu lagi presentasiin solusi kamu ke calon pengguna, coba tanya ke diri sendiri deh, apakah mereka benar-benar kelihatan antusias? Atau jangan-jangan mereka cuma ngangguk sopan gara-gara kasihan sama kamu? Gini ya, data klik di website itu gampang banget dimanipulasi, tapi respons emosional langsung pas kalian tatap muka, itu nggak akan pernah bisa bohong. Tolong ingat prinsip ini baik-baik. Ini ngena banget sih, kamu itu belum punya data yang nyata sampai kamu benar-benar ngelihat pupil mata mereka membesar. Yes, secara harfiah membesar. Validasi sejati itu reaksi neurologis teman-teman. Waktu solusi kamu sukses nyembuhin rasa sakit mereka, pupil mereka bakal membesar, mereka bakal mencondongkan badan ke depan karena tertarik. Kalau kamu nggak ngeliat reaksi kayak gitu, mending evaluasi lagi deh. Jangan-jangan kamu lagi sibuk nyelesain masalah yang sebenarnya nggak dipedulin sama siapapun. Dan satu hal yang paling penting, misi turun ke lapangan ini nggak bisa didelegasikan. Kamu nggak bisa tiba-tiba nyuruh temen atau staf junior buat ngelakuin ini. Kenapa? Karena umpan balik yang paling krusial tuh seringnya muncul secara acak, nggak terduga, dan kadang ya menyakitkan buat didengar. Karyawan atau orang lain pasti bakal segan dong bawa berita buruk ke kamu. Ujung-ujungnya temuan lapangan cuma dianggap desas-desus. Jadi founder sendirilah yang harus kena tamparan realitas di lapangan. Supaya instingnya makin tajam buat ngambil keputusan kapan harus pivot. Masuk ke boss stage, level 5. Buktikan hipotesis bisnismu lewat observasi nyata.
Biar lebih kebayang, kita lihat bukti nyatanya dari Starbucks nih. Di tahun 70-an, mereka tuh cuma kedai kopi kecil di Seattle yang berdarah-darah ngelawan kompetitor. Terus kapan mereka meledak? Tepat di saat Howard Schultz mutusin buat keluar dari gedungnya, terbang jauh ke Italia, dan bener-bener ngumpulin insight langsung soal budaya kopi komunal di sana. Observasi langsung itulah artefak berharga yang sukses ngubah kedai lokal biasa jadi raksasa global yang kita kenal sekarang. Keren banget kan? Atau kita juga bisa lihat dari evolusinya Lenovo. Ceritanya epic banget. Dimulai di tahun 1984 cuma sama 11 ilmuwan, tapi karena mereka berani turun langsung ngerasain pasar domestik mereka, ngobrol sama orang-orang, mereka akhirnya bisa bikin komputer yang bener-bener mecahin masalah lokal saat itu. Memahami ekosistem lokal sendiri secara mendalam, nah itu tuh kunci utamanya. Insight itu yang bikin mereka akhirnya mampu mengakuisisi divisi PC-nya IBM di tahun 2005. Gila nggak tuh? Semuanya berakar dari rasa empati ke masalah lokal. Jadi misi eksplorasi kita hari ini clear banget ya. Tinggalin dulu kenyamanan layar laptop kamu. Turunlah ke masyarakat, kumpulin berbagai insight, temuin masalah nyata yang ada di kota ini. Catat baik-baik setiap penolakan, dan perhatiin setiap mata yang berbinar antusias pas denger ide kamu. Setiap interaksi di lapangan itu adalah bukti nyata kalau kamu nggak cuma lagi bermimpi, kamu lagi ngebangun portofolio layaknya seorang founder sejati. Pertanyaannya sekarang, setelah kamu keluar dan melihat realitas yang ada, apa yang bakal kamu bangun? Get out of the building. Sampai jumpa di misi Edu Venture kita selanjutnya ya. Rise of the Next Founder.